Halo, selamat sore Bapak dan Ibu yang terkasih. Sebelum kebaktian rumah tangga pada sore hari ini, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan dengan kebaktian rumah tangga secara Zoom. Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Kemudian mic hanya dibuka ketika akan berbicara, saat hendak saling menyapa, atau mengemukakan pendapat, dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada sesuai dengan tema dalam kita pada kebaktian sore hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk ajakan beribadah, saya minta tolong untuk Ibu Esther untuk membantu saya membaca yang bagian untuk jemaat. Siap ya, Bu Esther? Ya, siap. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan untuk bersekutu, melayani dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita menyanyi dari PKJ 4 ayat 1-2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha
Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memasuki doa syukur. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, oleh karena Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu kami terima dan rasakan. Terlebih di sepanjang hari ini, kami mengucap syukur di mana rumah tangga lepas rumah tangga, keluarga lepas keluarga, boleh mengikuti kebaktian rumah tangga pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan untuk kami bersama-sama beribadah kepadamu. Kami percaya kebaktian rumah tangga pada sore hari ini itu boleh berada di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Keesaan 505. Kita nyanyikan 2 kali. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kebaktian rumah tangga pada sore hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hari Kurniawan Dhani. Pada Pak Pendeta dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, kita persiapkan Alkitab kita pada saat ini dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12.
Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan yang Maha Kasih. Bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kami, serta telinga kami untuk mendengarkan firman. Berikanlah bagi kami ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan, serta pengetahuan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus agar kami memperoleh pengertian yang benar tentang firman Tuhan ini. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan, dan firman-Mu boleh terus menjadi dasar pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini kami serahkan dia di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang memimpin melalui Roh-Mu yang kudus, agar apa yang diberkatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 3 ayat 1-12 dengan judul perikop dosa karena lidah. Begini bunyi firman. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita sore hari ini, yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Pada saat ini tema kita sesuai dengan bacaan Alkitab Kebaktian Rumah Tangga Sinode, yaitu tes 3 filter. Mungkin bahasa Indonesia tes 3 saringan. Karena ini adalah istilah yang dikemukakan oleh seseorang filsuf bernama Sokrates. Apa yang sudah Bapak Ibu pegang melalui Warta Jemaat, saya akan membacakan di paragraf yang pertama saja, supaya kita semua sama dalam pemahaman ini. Seorang filsuf bernama Sokrates pernah bertemu dengan seorang pria kenalannya. Pria ini hendak menceritakan suatu kabar. Sebelum pria tersebut bercerita, Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Sebuah tes yang kini dikenal dengan sebutan tes 3 filter.
tes ini berisi pertanyaan saringan yang harus dijawab untuk mengetahui apakah cerita tersebut benar-benar perlu disampaikan atau tidak. Filter yang pertama adalah tentang kebenaran. Apakah kabar yang dia akan ceritakan ini adalah sebuah kebenaran? Apakah kabar yang dia akan ceritakan ini adalah sebuah kebenaran? Filter kedua adalah tentang kebaikan. Apakah yang akan dikatakannya itu adalah sesuatu yang baik? Dan filter ketiga adalah kegunaan. Apakah yang akan dia ceritakan itu berguna bagi Sokrates? Pada ketiga filter itu, pria tersebut menjawab tidak, 3 kali. Lalu Sokrates berkata, bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan tidak berguna bagi saya, mengapa Anda harus menceritakannya pada saya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam pemahaman yang dimaksudkan oleh penulis dengan menggunakan istilah tes 3 filter ini, tentu kita bisa membayangkan dalam kebaktian rumah tangga pada saat ini apa yang dimaksud atau apa tujuan dari tes 3 filter sebagai tema pada sore hari ini. Ketika ditimbulkan tema tersebut, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bersama-sama belajar untuk memperhatikan berbagai macam hal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus, bagaimana kita menggunakan mulut lidah kita dalam memperkatakan sesuatu hal, memberitakan sesuatu hal, atau menyampaikan sesuatu hal. Sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, atau apa yang hendak kita ungkapkan tersebut adalah sesuatu hal yang benar-benar berfaedah, yang benar-benar menjadi sebuah perkataan yang membangun, sesuatu hal yang mungkin secara rohani kita bisa mengatakan perkataan yang membawa berkat. Karena memang apa yang disampaikan melalui tes 3 filter ini sepertinya memang ada beberapa unsur yang menjadi penekanan, yaitu pertama tadi kita baca kebenaran, yang kedua adalah apakah itu baik, yang ketiga adalah kegunaan. Jadi benar, baik, berguna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari gitu ya, di dalam kehidupan kita. Perkataan demi perkataan itu terlontar dari setiap mulut kita. Berbagai macam hal kita dapatkan, berbagai macam berita-berita kita terima di dalam keseharian kehidupan kita. Saya rasa sih tidak terhitung banyaknya, berapa banyak gitu ya, berita, perkataan yang kita terima di dalam keseharian kita. Nah, pada saat ini kita memahami bahwa setiap apa yang kita terima itu seringkali juga adalah bukan sesuatu hal yang benar-benar. Kalau kita pakai pisau bedanya tes 3 filter itu adalah belum tentu benar gitu ya. Belum tentu sesuatu hal yang baik gitu ya. Atau juga belum tentu sesuatu hal yang berguna di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin memang sesuatu hal yang tidak perlu sebenarnya untuk kita dengar atau tidak perlu untuk kita sampaikan kepada yang lain. Suatu berita yang mungkin bagi kita bisa anggap sesuatu hal yang ya ini berita yang bisa kita skip atau kita tinggalkan sebagai ya hanya sekadar tahu saja, tetapi bukan sesuatu hal yang harus menjadi keharusan disampaikan kepada yang lainnya. Karena unsur-unsur tadi. Apalagi kalau kita menggunakan konteks imanan kita. Apakah perkataan yang kita pakai itu, filter yang terakhir, apakah itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan orang yang menerima, atau bahkan juga kita yang menyampaikannya. Nah, dalam surat Yakobus bercerita tentang dosa karena lidah. Di awal disampaikan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Gitu. Kalau kita baca dan satu ayat seperti ini, mungkin bagi kita semua merasa bahwa wah,
Kalau memang nggak ada guru, siapa yang mau ngajar gitu ya? Kalau nggak ada guru ya di dalam kehidupan kita, siapa yang mau mendidik kita? Kalau setiap orang merasa ketakutan karena dia harus menjadi guru, gitu ya, karena tuntutan yang berat, mungkin ya bagaimana nasib generasi-generasi muda penerus bangsa seperti itu. Tapi tentu yang dimaksudkan dalam ayat 1, kita memahami dalam sebuah konteks bahwa ada sesuatu hal yang memang dipertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita. Ditegaskan kenapa semuanya itu? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ada begitu banyak hal yang mungkin secara sengaja ataupun tidak sengaja, sadar atau tidak sadar kita lakukan sebagai sebuah kesalahan. Maka dari itu, penulis mengatakan selanjutnya, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Begitu luar biasa apa yang disampaikan sebagai, mungkin kalau kita gambarkan sebagai hipotesanya adalah orang yang bisa ya, mengendalikan perkataan lidahnya, orang yang bisa mengendalikan lidahnya, ini bisa menjadi orang yang sempurna. Tapi kan manusia, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita bisa saja berlindung dalam sebuah logika yang demikian bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa ataupun tidak bersalah. Semua manusia juga tidak sempurna. Sempurnaan itu milik Tuhan. Ya. Kalau kesempurnaan milik Tuhan artinya ya kalau manusia salah-salah ya mohon maklum gitu. Kadang-kadang berapa kali sebenarnya ya dalam kehidupan kita mungkin kita diperhadapkan dengan persoalan yang demikian. Namun berapa kali juga kalau kita tanyakan dalam diri kita, berapa kali kita mau dimaklumi sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan atau manusia yang bisa saja salah, yang tidak sempurna ini untuk dimaklumi. Gitu ya. Karena sesuatu hal yang kita lakukan, karena perkataan yang kita sampaikan, karena sesuatu hal yang kita ucapkan, atau karena berita yang kita sampaikan adalah sesuatu hal yang tadi tidak benar, tidak baik, tidak berguna, tidak jadi berkat bahkan. Berapa banyak kita mau mengintrospeksi diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan yang kita keluarkan kepada sesama kita. Apakah dengan mengatakan semuanya itu kita lantas menjadi pribadi yang sempurna? Belum tentu, gitu ya. Maka dari situ ukuran yang tadi dipakai adalah ya seperti tadi, ketika kita mau mengajarkan, gitu ya, atau kita mau menyampaikan sesuatu, memberitakan sesuatu, maka ukurannya adalah bagaimana kita sendiri berupaya untuk menerapkan itu sebagai pribadi. Sebagai pribadi kita pun menerapkan semuanya itu dengan baik. Memang berat, makanya Yakobus mengungkapkan itu di awal sebagai sebuah hal yang berat gitu ya. Tapi memang itulah yang harus dilakukan. Tetapi itulah yang memang harus terus diupayakan dalam kehidupan kita. Seperti gambaran yang tadi digambarkan tentang kuda gitu ya. Bagaimana cara kita mengendalikan kuda. Gitu. Atau dengan menggunakan analogi kapal yang dikemudikan oleh kemudi yang begitu kecil. Begitupun juga katanya di ayat 5, demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah Bapak Ibu, mungkin kita semua udah punya gambarannya nih, tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari teks Alkitab yang kita baca pada sore hari ini. Tentang lidah gitu ya. Tentang perkataan-perkataan yang membawa berkat. Karena ternyata Yakobus sendiri juga menyadari bahwa di dalam lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kalau memang tidak boleh demikian terjadi, bagaimana cara kita untuk bisa supaya jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita? Dan memang inilah yang susah gitu ya. Makanya kalau orang bisa mengekang lidahnya, mengendalikan lidahnya,
Makanya tadi dibilang, dia bisa menjadi orang yang sempurna. Gitu ya. Karena walaupun mungkin bagi kita semua sekarang ya kita menyadari bahwa ya berbagai macam ungkapan-ungkapan yang bisa diungkapkan dari lidah kita itu ya ada yang menguatkan, ada yang memberi semangat, tetapi juga ada yang mematahkan semangat. Ada yang meneguhkan hati, tetapi ada yang melemahkan hati. Ada yang sekiranya itu bisa mengugah diri untuk lebih memotivasi, tapi juga ada yang menjatuhkan. Satu dengan yang lain kita bisa saja mengalami hal yang seperti itu. Lalu bagaimana cara kita? Pertanyaan-pertanyaan yang digambarkan dari renungan kita, saya pikir ini juga pertanyaan yang reflektif lah ya, pertanyaan reflektif bagi kita. Menurut saudara, hal apa lagi yang perlu diperhatikan untuk menjaga perkataan kita? Bagaimana sulitnya kita untuk menyaring perkataan? Bagaimana kita ketika sudah menyakiti, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Gitu. Sebagai sebuah persekutuan, Yakobus mengingatkan pada jemaat pada saat itu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang mempraktekkan. Di satu sisi dia mengatakan hal yang baik, tetapi di satu sisi dia mengatakan suatu hal yang buruk. Di satu sisi dia memuji, tetapi di satu sisi ia mencaci. Di satu sisi ia memberikan motivasi, tetapi di sisi yang lain dia melemahkan. Kita diminta untuk tidak melakukan hal yang seperti itu. Kalau sumber air itu adalah air tawar, ya keluarkanlah air tawar itu. Air yang bisa diminum, bukan dengan air yang pahit seperti tadi bilang. Kalau air itu mata air tawar, ya harapannya tidak mengeluarkan air yang asin. Supaya apa? Ada manfaat yang kita bisa rasakan di sana. Lalu apa yang akan kita ungkapkan? Apa yang kita bisa lakukan dengan diri kita sendiri masing-masing? Dengan apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini. Memang tidak mudah bagi kita untuk mengekang lidah seperti ini ya. Karena memang persoalannya adalah ya lidah seperti mata panah yang bisa saja dilontarkan dengan mudah gitu ya. Kalau orang punya anak panah begitu ya, kalau kehabisan ya dia habis gitu ya. Tapi kalau lidah ini seperti anak panah yang tidak pernah habis, bisa kita lontarkan ke siapa aja, sasarannya juga kemana aja, bahkan juga bisa aja membabi buta dalam tanda petik. Tanpa harus memikirkan faktanya, kebenarannya, manfaatnya, kegunaannya, kebaikannya, apakah jadi berkatnya. Wah, bisa saja semuanya itu bisa disampaikan gitu ya. Nah, disinilah kita diajak untuk melihat itu. Sebagai pribadi, sebagai umat, kita diajak untuk bisa menggunakan lidah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana kita bisa mendamaikan, bukan untuk memperkeruh persoalan. Bagaimana kita diajar untuk menenangkan, bukan untuk membakar api gitu ya. Seperti tadi yang akan menghanguskan satu dengan yang lainnya. Tetapi bagaimana kita bersama-sama diajak untuk yuk sama-sama gunakan mulut lidah kita untuk saling memberkati, untuk saling mendoakan, untuk saling memberikan manfaat ataupun memberikan dampak yang positif bagi persekutuan. Terutama juga tentu di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Karena kan awalnya juga bisa saja kita mulai dari situ. Kita lebih banyak menggunakan kata-kata apa nih, misalnya sama anak-anak, bisa seperti itu. Apakah kata-kata yang memotivasi atau kata-kata yang lain? Kalau lagi marah-marah sama anak-anak, pakai kata-kata yang seperti apa? Udah dipilih-pilih belum kata-katanya, gitu ya. Jangan-jangan kadang-kadang kita mungkin bisa saja lagi lupa diri gitu ya. Apa aja bisa keluar kata-katanya gitu ya. Nah, menenangkan diri kita untuk menggunakan, kira-kira kita memilih kosakata yang seperti apa nih yang tepat gitu ya. Untuk mendidik, untuk mengajar, untuk membimbing, dan segala macam. Bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya? Dengan persoalan lidah dan mulut ini. Saya buka untuk sharing kita semua.
Silakan. Oh, maaf, saya di layar saya cuma kelihatan 4 aja nih. Ada yang mau mulai untuk ini? Untuk masuk ke dalam sharing kita? Bapak Ibu, bagaimana nih kita dengan perkataan-perkataan ini? Karena ya seperti tadi kan, perkataan itu digambarkan seperti api, walaupun apinya kecil, tapi tetap panas. Gitu ya. Walaupun hanya sebuah bara aja, percikan bara, gitu ya, itu bisa ngebolongin baju, bisa ngelukain tangan. Ya, silakan Pak, buka mic-nya dulu Pak. Pojok kiri bawah Pak. Oke. Sip, sudah terbuka Pak? Udah ya? Siap, silakan. Aduh, selamat berkenalan Bapak Pendeta. Selamat berkenalan Pak Rudi. Selamat sore. Tadi bagus sekali ya lidah ya, tajamnya. Cuma tajamnya belum ya, cuma bakar sama itu ya di Alkitab tadi ya. Kadang-kadang kita ini suka itu, Pak Pendeta suka nunjuk-nunjuk orang. Gitu. Makanya kemarin saya bilang sama Pak itu, saya takut berdiri sebagai para munafik. Gitu. Karena saya masih orang berdosa, Pak Pendeta. Gitu. Jadi sama Pak itu saya suka sharing sama Pak Ferdinand. Suka takut saya, Pak. Dulu saya pernah dibilang sama Ibu itu bahwa ada yang milih saya jadi majelis. Saya bilang untung nggak jadi. Kenapa? Nanti saya berdiri di depan, mengundurkan diri Pak Pendeta, karena saya masih lemah. Karena masih belum bisa menjadi berdiri di depan untuk menunjuk jalan. Karena saya kalau berdiri di depan jadi majelis itu sebenarnya harusnya di rumah dulu gitu. Kalau di rumah kita sudah bisa menjadi penunjuk jalan yang baik. Dari rumah baru di depan kita bisa ke teman, ke jemaat yang lain. Kalau di rumah kita belum bisa jadi penunjuk jalan yang baik, jadi lidah yang baik, jangan kita berdiri di depan. Jadi penunjuk jalan yang baik Pak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Sudah didengarkan sharing saya. Terima kasih Pak Salafori. Ya, nanti kita bahas semuanya. Silakan yang lain tadi Pak Ali. Kalau Bapak Ibu yang lain nggak ada ya oke, saya Pak Pendeta. Apa yang disampaikan Bapak Salafori ya memang idealnya harus demikian. Halo Pak. Ya silakan Pak. Jadi yang perlu diperhatikan untuk menjaga perkataan kita, ya memang yang perlu diperhatikan umpama pengendara mobil harus rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu penting untuk pengendara. Nah sementara ya materi pembicaraan kita itu yang seperti Pak Pendeta sampaikan, benar atau salah, baik atau buruk, berguna atau enggak untuk peningkatan pelayanan atau menjadi berkat bagi kita atau enggak. Nah itu kembali lagi, apalagi yang kita perhatikan ya sebagaimana yang diamanatkan oleh Sokrates. Sokrates itu kan mulai SBG dari BP. Oh, Sokrates itu yang hidup tahun 339 sebelum Masehi, dia itu dijebloskan penjara oleh karena difitnah. Dia seorang ahli filsuf dari Yunani. Dia mempunyai murid yang terkenal yang namanya Plato. Itu juga ahli filsuf, tetapi rupanya cara berpikir yang benar,
cara berlogika itu belum bisa diterima sama para penguasa dan kemapanan saat itu. Makanya dia dijebloskan ke penjara, bahkan dihukum mati, suruh meminum racun. Akhirnya sampai sekarang diakui bahwa seorang filsuf besar sebenarnya pahamnya, ilmunya, filsafatnya itu masih dipelajari oleh orang masa kini. Artinya dia juga korban fitnah dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nah, maka hendaknya kita sebagai orang Kristen ya memperhatikan tokoh teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah yang pada saat itu 100% manusia tapi juga 100% adalah ilahi. Mengapa? Karena pada saat disalib di Golgota itu yang namanya manusia disalib membawa berat badan, menahan paku, tetapi walaupun dalam penderitaan seperti itu tidak terucap kata satupun yang tidak senonoh, tidak pantas, yang jelek, tetapi yang mulia, justru mulia. Minta agar diampuni orang yang berbuat demikian karena tidak tahu apa yang dilakukan. Artinya kita ya kembali lagi ke sumber kita. Sebagai orang Kristen memang terkadang kita banyak bergosip, bahkan di televisi kita banyak mendengarkan gosip-gosip. Sementara kita harus memperhatikan negara kita adalah negara hukum, mempunyai payung hukum yang bisa suatu saat kita akan dipenjara ketika apa yang kita sampaikan tidak bisa membuktikan yang 3 filter tadi. Kalau dulu SPG namanya 3 lapis filter informasi. Makanya harus calon guru selain mempunyai tugas mendidik, mengajar, menciptakan manusia itu cerdas berpikir, terampil berkarya, mewarisi sikap berbudi luhur, guru itu harus digugu dan ditiru, tetapi juga sebagai manusia kadang-kadang siapa sih yang tidak pernah jatuh dosa dalam lidah? Hampir semua, tapi setidaknya ketika tahu rambu-rambu, setidaknya bisa menahan diri. Nah, kemudian yang kedua, Pak, yang pertanyaan itu, seberapa sulit menyaring perkataan sebelum benar-benar mengatakannya? Seberapa sulit? Sebenarnya kalau mampu memiliki filter itu ya tidak sulit. Kita analogikan sebagai umpamanya tubuh yang menyaring darah adalah ginjal. Oh, kalau mobil yang menyaring bensin adalah gelas. Itu filter yang sebelum masuk ke karburator, oh ada filter gelasnya itu, gelas bensinnya. Nah, demikian juga ketika sebagai manusia mau bicara, ketika ya 3 lapis filter tadi ingat, karena orang mengerti belum tentu memahami, dan orang mengerti memahami belum tentu mampu melaksanakan atau mengaplikasi. Nah, yang terakhir, jika terlanjur menyakiti sesama, nah itu akan berdampak kan. Jadi jika terlanjur menyakiti sesama, bahkan berdampak buruk. Hal apa yang harus kita perbaiki atau bagaimana langkah kita memperbaikinya? Ya tentu kita harus dengan besar hati memohon maaf, mengakui segala kesalahan, keteledoran, kekilafan, karena tidak bermaksud menyakiti, mungkin karena sedang emosi sehingga lepas kontrol, tetapi ketika sampai titik kesadaran, oh Tuhan mengajarkan hukum kasih, seandainya kita hanya mengasihi Allah secara vertikal tetapi nggak mengasihi secara horizontal kepada manusia, tentu kita tidak membawa berkat kepada sesama, maka kita datang memohon pengampunan kepada yang kita sakiti untuk tidak diteruskanlah umpamanya, untuk kita kubur dalam-dalam, untuk tidak kita perpanjang. Nah, artinya apalagi kalau sampai berperkara tidak mengedepankan cara damai atau secara kekeluargaan, tapi justru melalui jalur hijau. Aduh, jalur hijau. Maksud kami menggunakan jalur meja hijau. Nah, itu sebenarnya kita akan rugi dalam segala hal. Maka apa ya? Ini pengalaman yang bagus, informasi yang bagus itu
pada sore hari ini firman yang benar-benar bisa memotivasi kita, firman yang bisa memperbarui kita sebagai umat Kristiani, firman yang bisa menghibur, bisa menguatkan. Memang kita idealnya orang Kristen tidak membuang waktu untuk hal-hal yang kurang berguna, tetapi berlaku demikian. Saya punya cerita juga menarik, biar karena ini kebaktian keluarga, biar istri saya, hanya ceritanya paling 1 menit ya. Jadi ada cerita menarik yang berkaitan dengan dosa lidah. Ya, tolong Bu coba biar ya cerita yang inspiratif ini tentang memperbaiki fitnahan. Seorang imam sedang berbaring sakit hati karena fitnahan dan kebohongan yang diarahkan kepadanya. Seorang nyonya yang telah menjadi pemfitnah utamanya datang untuk meminta maaf pada imam yang hampir meninggal itu. Romo, saya menyesal atas dosa-dosa saya yang memfitnah dan menyebarkan kebohongan tentang Romo. Jika saya masih bisa berbuat sesuatu buat Romo, saya akan dengan senang hati melakukannya. Imam yang hampir mati itu menarik bantal dari kepalanya yang lemas dan memberikannya kepada nyonya itu sambil berkata, "Naiklah ke menara gereja, bawalah bantal ini dan kosongkanlah semua kapasnya." Untuk menyenangkan imam itu, nyonya itu segera pergi dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Kapas sudah ditiup angin ke segala arah. Dia kembali dan mengatakan kepada imam itu bahwa ia telah melakukannya apa yang diperintahkan kepadanya. Sekarang, kata imam itu, pergilah keluar lagi dan kumpulkanlah kembali kapas-kapas itu ke dalam kantong bantal ini lagi. Itu tidak mungkin, Romo, kata nyonya itu. Angin sudah meniup kapas itu ke berbagai arah. Nah, dari cerita singkat ini, cerita yang sangat inspiratif buat umat Kristiani. Oh, betapa bahayanya lidah ketika sesuatu yang kita terima itu belum benar, kita langsung share ke kawan, atau kita cerita, kita telepon, habiskan waktu, tetapi hanya untuk menyenangkan hati, untuk mencari kawan yang sepaham ini itu, yang akhirnya justru menyakiti, melukai sesama kita sendiri, padahal kita orang Kristen itu adalah satu tubuh. Jadi tentu cerita ini sangat menginspirasi kita pada sore hari ini. Oh, betapa bahayanya lidah. Memang ada perkataan, diam itu emas. Tetapi ketika orang tahu bahwa harusnya dia berbuat sesuatu, tetapi tidak berbuat, itu membuat juga orang lain sakit hati. Padahal kalau ucapannya itu bisa menenangkan, kenapa tidak? Padahal yang orang yang umpamanya si A, si B, si C atau kelompok orang ini tahu kebenaran, tetapi diam saja karena tahu, oh, dalam ungkapan diam itu emas. Artinya di sini bisa disimpulkan bahwa diam memang seperti emas. Tentu saja dia warnanya kuning. Nah, mungkin kita bisa dibimbing dengan istilah itu. Kalau kita orang tahu tetapi nggak mau menengahi atau mengencerkan situasi, kita tidak jadi air malah jadi bensin umpamanya, atau malah diam saja. Berarti diam saja itu juga buruk. Orang berkata-kata bisa jatuh dalam dosa, tetapi ketika diam saja tahu kebenaran, diam saja itu juga melukai hati sesama. Dan ini bisa diistilahkan diam saja itu memang seperti emas. Tetapi memang berwarna kuning gitulah. Jadi kita bisa artikan sendiri karena kita sudah berumur ya. Mungkin itu saja Pak. Mohon ini dilengkapi kalau ada yang kurang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Ali, Bu Suci untuk cerita dan inspiratif yang tadi sudah dibagikan buat kita. Bisa juga menjadi bagian dari pembelajaran bagi kita semua pada sore hari ini. Mungkin ada yang lain yang masih akan memberikan sharingnya mengenai bagaimana sih, mungkin kalau kita yang nggak harus 3 pertanyaan itu, kalau kita saring semuanya, bagaimana cara kita nih mengendalikan perkataan-perkataan kita di dalam keseharian kehidupan kita.
Sehingga apa yang kita katakan bisa menjadi berkat, bisa menjadi semangat, motivasi. Suatu hal apa yang kita butuhkan sih dalam sebuah persekutuan nih, supaya persekutuan kita semakin maju, semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan berbuah tentunya. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau sharing. Saya tidak akan menunjuk nih. Tinggal buka mic-nya saja, siapa. Soalnya banyak layar di sini. Kalau tidak ada, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini mengenai dosa karena lidah, betul suatu hal yang kita pandang mungkin sederhana, kecil, guyon, bahkan juga mungkin sepele, bisa saja menjadi sebuah sandungan di dalam kehidupan kita. Suatu hal yang bisa memperkeruh, membakar, atau bahkan merusak relasi di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Kita diminta pada saat ini untuk menggunakan lidah, mulut, atau mungkin bahkan perkataan kita. Karena perkataan itu katanya awalnya dari hati gitu ya. Jadi kalau dimulai dari hati, dikeluarkan melalui lidah kita atau mulut kita, artinya selain lidah dan mulut kita yang mengeluarkan kata-kata itu, di hati kita juga dipersiapkan baik-baik. Supaya apa yang menjadi isi di dalam hati kita, ya bukanlah berbagai-bagai macam hal yang pada akhirnya hanya akan memengaruhi secara negatif persekutuan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang mendamaikan, tentu sesuatu hal yang saling mengampuni, yang saling mengasihi, itu adalah sesuatu hal yang memang harus ada dulu nih di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mau mengatakan berbagai macam hal, ya kita perkatakan itu juga dengan secara baik gitu. Bukan hanya karena kita pengen ngomong ini, ya udah kita ngomongin aja. Karena kita udah mungkin dalam emosi dan segala macamnya, ya kita bisa saja memperkatakan semua hal di dalam hati kita itu keluar, ya bisa saja dengan semuanya itu. Tetapi jangan lupa untuk kembali ingat gitu ya. Kita diajak untuk kembali lagi mengingat tentang firman Tuhan pada saat ini. Yuk bijaklah, pergunakanlah setiap perkataan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutuk bagi sesama kita. Bahkan itu berlaku untuk siapa saja kan gitu ya. Bahkan untuk musuh kita sekalipun aja itu berlaku gitu ya. Untuk orang yang jahat sendiri tadi Pak Ali sudah contohkan Yesus gitu ya. Itu aja berlaku. Orang yang akan menangkap dia aja diampuni. Ya apalagi kita pada saat ini. Kita diminta juga melakukan hal yang sama. Sederhana nih. Misalnya ketika kita di rumah, kita memuji orang yang ada di rumah kita, entah anak, istri, suami, dan segala macam. Di jalan, kita kesenggol orang. Kira-kira kita masih bisa menggunakan kata-kata itu dengan baik atau enggak? Proteksi orang adalah ketika perkataan dipakai sebagai sebuah senjata gitu, untuk menghakimi, untuk menilai, untuk menjatuhkan, atau untuk sesuatu hal yang tidak baik. Tapi kalau kita mau mulai untuk suatu hal yang baru, tentu harus kita pikirkan baik-baik juga bagaimana kita saat ini bisa menggunakan setiap perkataan yang kita miliki itu untuk sesuatu hal yang membangun satu dengan yang lainnya.
untuk saling mendukung, untuk saling memotivasi. Karena kita tahu, kita menyadari sebagai manusia, tadi kita menyadari kita bukan manusia yang sempurna, bukan hanya soal perkataan. Untuk sikap hidup kita, untuk tindakan kita, untuk berbagai-bagai macam hal di depan kita, seringkali kita juga merasa tidak sempurna. Setiap pekerjaan kita pun belum tentu menjadi pekerjaan yang sempurna, gitu ya. Tapi ketika ketidaksempurnaan itu dijadikan sebuah bahan bagi kita semua untuk saling menghakimi satu dengan yang lainnya, untuk saling menjatuhkan, ataupun bahkan untuk saling menghancurkan. Bagaimana nasib dari sebuah persekutuan? Tapi kalau kita balik, semuanya itu, setiap perkataan yang kita miliki, kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk saling membangun. Ketidaksempurnaan yang ada, kita saling lengkapi satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita membangun sebuah pelayanan bersama-sama, menjadi pelayanan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita berupaya agar setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan itu benar-benar menyukacitakan Tuhan. Bukan hanya menyukacitakan beberapa orang saja, atau pribadi kita saja. Tetapi bagaimana semuanya itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan setiap puji-pujian yang kita utarakan ataupun yang kita ungkapkan kepada Tuhan melalui setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan, jadikan semuanya itu juga sebagaimana itu kita ungkapkan dengan merdu melalui suara kita, itulah isi hati kita. Nah, itu. Bagaimana nih cara kita membuat itu sebagai suatu hal yang sepadan dengan isi hati kita? Ketika kita melantunkan sebuah lagu merdu, kita membagikan suaranya, kita menyanyikan dengan indah seperti itu. Ketika orang lain bisa menikmati, semuanya itu menjadi berkat. Gitu. Dan menjadi motivasi bagi orang. Dikembalikan lagi sekarang kepada kita. Itu bukan hanya dari lidah kita, tetapi apakah itu juga sudah memengaruhi seluruh isi hati kita. Setiap lagu-lagu yang kita nyanyikan dalam kehidupan kita. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan di awal. Sorak-sorak, sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus, mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Itu contoh sederhana. Hati kita sorak-sorak nggak sih? Ketika lidah kita bersorak-sorak, hati kita sorak-sorak. Atau kita saat ini sedang membenci. Saat ini kita sedang mengurutu. Saat ini kita sedang, begini-begini. Ketika kita tadi nyanyi, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Hati kita ngomong apa? Mulut kita berbicara berkat nih ya, ini nyanyian yang berkat. Hati kita berbicara apa? Lembut nggak? Atau masih keras hati? Memaafkan nggak? Atau masih mendendam? Murah hati nggak? Kalau murah hati kebalikannya apa? Mahal hati. Murah hati itu baik ya, tidak baik gitu ya. Apakah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Saya pikir sih filternya saat ini, kalau tadi Pak Ali ngomongin soal filternya di mana, sekarang filternya ada di hati kita. Kalau hati kita berusaha untuk membuka diri dengan penuh kasih, mendengarkan firman Tuhan, saya pikir apa yang akan keluar dari mulut kita akan tersaring sendiri. Tapi kalau hati kita nggak kita jadikan sebagai saringan, ya saringan itu juga harus dibersihin ya. Ya, artinya kita sering-sering ngebersihin itu, membersihkan hati kita dari berbagai macam kebencian, duka, ataupun sesuatu hal yang pada akhirnya hanya yang membuat kita sulit untuk mengeluarkan. Saya nggak analogian gini, saya punya akuarium Bapak Ibu. Akuarium itu ada saringan filternya. Saringan filter itu tujuannya untuk menyaring supaya airnya tetap bersih untuk ikan. Tapi kalau saringan itu tidak dibersihkan, tentu yang keluar itu air apa? Tetap air kotor. Walaupun ada saringan, tapi kalau nggak dibersihin, air yang keluar tetap kotor. Jadi saat ini ya mungkin bagi kita semua yang kita pelajari, ya selain kita menjaga lidah mulut kita, persiapkan hati kita untuk menjadi saringan itu semua. Sehingga apa yang kita perkatakan boleh terus menjadi berkat
bagi banyak orang, membangun persekutuan kita, baik keluarga, baik jemaat, baik juga di tengah-tengah masyarakat. Dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami mengajak kita semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Tapi sebelumnya, marilah kita mendengar nasihat firman Tuhan yang terambil dalam Kolose 3 ayatnya ke-23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR Code menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Kita menyanyi PKJ 128 ayat 1-3, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak tepi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama, kasih Tuhan tercari dalam hidup kami, senantiasa berseri. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami meyakini dengan iman Engkau adalah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Dalam kebaktian rumah tangga pada sore hari ini Bapa, kami diajak untuk menghimpunkan persembahan yang kami tahu itu juga adalah pemberian dari-Mu. Walaupun yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang kami terima,
Tetapi kami percaya Engkau akan memberkati dan menguduskan persembahan kami, agar persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan dengan baik dan benar untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Bagi Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin didoakan, silahkan dibilang karena nanti akan Pak Pendeta doakan. Apakah ada yang secara khusus untuk didoakan? Kalau tidak ada, kita akan bahas secara umum saja. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan atas persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini, jemaat-Mu di GKP Sukabumi. Kami boleh melaksanakan kebaktian rumah tangga, mendengarkan firman Tuhan, serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk menjaga lidah, mulut, dan hati kami, agar senantiasa dapat mengungkapkan berbagai macam hal-hal yang baik, yang benar, yang adil dan jujur, seperti yang Tuhan Yesus Kristus teladankan dalam kehidupan kami. Walaupun ya Tuhan, ada begitu banyak perkara-perkara yang kami alami, biarlah ya Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menelaah, menyaring, memaknai setiap apa yang kami terima itu, dan bagaimana kami juga kiranya dimampukan untuk menjadi pembawa damai yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa pada saat ini, menaikkan harapan-harapan atas keberadaan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk keseluruhan warga jemaat GKP Sukabumi dimanapun berada, baik yang kami hadir pada saat ini ataupun yang tidak. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rumah tangga, Tuhan yang kiranya melalui Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing dari kami semua, memimpin, memberkati kami, memberikan bagi kami ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat hidup berlaku benar dan baik di hadapan Tuhan dan sesama. Berkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan. Berkati seluruh isi keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, bahkan juga mantu, cucu-cucu. Tuhan senantiasa pelihara kehidupan kami. Bila mana ada mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati. Tuhan menolong mereka. Kalau Tuhan berkehendak, biarlah mereka juga dapat sembuh, pulih dari setiap sakit penyakitnya. Berkati upaya yang dilakukan, mulai obat-obatan, makanan, minuman, terapi, ataupun juga perhatian dari keluarganya semua. Bagi mereka yang saat ini bergumul ya Tuhan di dalam kehidupannya, baik yang mencari pekerjaan, menantikan pasangan hidup, menantikan keturunan, dan sebagainya, kami serahkan semuanya juga dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk segenap keberadaan jemaat Tuhan di GKP Sukabumi. Dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di gerejamu ini, ya Tuhan terus berkati, bimbing, agar pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat juga buat jemaat-Mu bahkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami. Berkati ya Tuhan upaya-upaya yang kami lakukan untuk membangun dan mengembangkan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan biar Roh-Mu yang kuduslah yang senantiasa menuntun setiap langkah kami, menopang dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah pelayanan ini boleh senantiasa mendatangkan ataupun menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami, dalam upaya-upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 dan sebagainya, dalam upaya pemulihan ekonomi,
Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami dapat terus merasakan berangsur-angsur lebih baik lagi dalam situasi dan kondisi pandemi pada saat ini. Sehingga aktivitas masyarakat sepenuhnya dapat kembali normal dan bahkan juga ya Tuhan, kami dapat memulai dalam pemulihan bangsa kami ini. Itulah doa dan harapan kami ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah baik kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengarahkan dan mengajarkan bagi kita semua untuk senantiasa bisa menjaga lidah mulut kita, perkataan kita, dan juga hati kita. Bila apa yang kita keluarkan, apa yang kita ungkapkan adalah bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, yaitu damai sejahtera di antara kita. Kita terima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kembali kita menghadap Tuhan melalui saat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Berkat. Terima kasih Pak Pendeta pelayanannya. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama, Bu.
Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Selvi juga. Di Sama-sama Pak Rudi.